Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak hari ini? Semoga kalian selalu sehat dan selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Untuk materi kali ini Putri Sia akan menjelaskan tentang AKG. AKG itu apa? Angka kecukupan gizi. Karena materi banyak, jadi Putri Sia siasati untuk menjadikan dua part ya. Ini part 1. Putri Sia ambil dari buku ilmu gizi kelas 10 yang dibuat oleh Anayanti dan kawan-kawannya. Tujuannya apa? Supaya kalian bisa menjelaskan pengertian dan fungsi AKG itu apa. Tabel AKG, nanti Putri Sia akan menampilkan tabel AKG supaya kalian dapat menggunakan tabel tersebut, menghitung kecukupan gizi dan protein individu serta kelompok ya. Aktivitas. Nah, bisa dilihat di sini ada pesawat dan orang yang sedang berlari. Apakah persamaan dan perbedaan dari kedua gambar tersebut? Silahkan ditulis di buku kalian ya. Pesawat yang lepas landas, pasti dia membutuhkan apa ya. Terus yang pelari berlari sangat kencang, dia juga membutuhkan apa supaya larinya bisa kencang dan bertenaga, seperti itu ya. Nah, angka kecukupan gizi. Dengan melihat kedua gambar tersebut tadi, kalian bisa memperkirakan untuk apa mereka itu berlari dan membutuhkan apa ya. Pasti mereka membutuhkan energi. Lah, energi itu diperoleh dari apa? Nah, di sini dapat dilihat ya, di bawah ini ada berbagai macam makanan ya. Jadi kita akan membahas tentang angka kecukupan gizi. Kalau gizi kita terpenuhi, pasti tubuh kita akan menghasilkan energi yang optimal ya. Jadi AKG itu apa? Suatu kecukupan rata-rata zat gizi setiap hari bagi orang menurut golongan umur, jenis kelamin. Jadi dari umur berbeda ya, jenis kelamin, cewek atau cowok. Ukuran tubuh, ada yang ukuran tubuhnya kecil, ada yang ukuran tubuhnya besar. Aktivitas tubuh, aktivitas seperti kita ataupun seperti atlet, dia akan sangat berbeda. Dan kondisi fisiologis khusus untuk mencapai derajat kesehatan yang optimal, seperti itu. Nah, daftar kecukupan zat gizi dapat dilihat di pojok kanan atas. Di situ ada gambar lunchbox ya, lunchbox untuk anak-anak. Di situ sangat lengkap, ada protein, ada sayur yang dibentuk sedemikian rupa sehingga sangat menarik minat anak untuk mengkonsumsinya. Nah, ini kebutuhan kalori anak umur 1-3 tahun itu butuh 1200 kalori. Sedangkan anak usia 4-6 itu butuh 1600. Usia 7-8 membutuhkan 1900 kalori. Umur 10-12 tahun membutuhkan 2300 kalori ya. Jadi ini kalori yang dibutuhkan anak. Selanjutnya, daftar kecukupan zat gizi. Nah, ini untuk remaja ya, seusia kalian. Laki-laki remaja yang usianya 13-15 tahun itu membutuhkan 2800 kalori. Sedangkan remaja dengan, mohon maaf itu umur ya, bukan umur, usia 16-19 tahun itu membutuhkan 3000 kalori. Untuk wanita remaja, untuk yang cewek ini usia 13-15 butuh lebih sedikit ya, 2400. Kenapa laki-laki dan perempuan itu dia membutuhkan kecukupan gizi yang berbeda ya? Karena laki-laki itu massa ototnya lebih banyak daripada perempuan, jadi dia membutuhkan kalori yang lebih banyak. Sedangkan wanita remaja usia 16-19 tahun itu butuh 2500 kalori. Daftar kecukupan gizi untuk orang dewasa. Untuk laki-laki dewasa pekerjaan ringan ya, ada butuh 2200, sedangkan dengan pekerjaan sedang, laki-laki dengan pekerjaan sedang itu butuh 2600. Dan laki-laki dewasa apabila pekerjaannya berat itu butuh 2800 kalori. Sedangkan wanita dewasa pekerjaan ringan, maksudnya dia mempunyai pekerjaan yang tidak terlalu berat ya, hanya kegiatan sehari-hari itu butuh 1700. Sedangkan wanita dengan pekerjaan berat itu
butuh 2.400 kalori ya. Apabila kegiatan dia sangat padat itu juga termasuk. Wanita hamil itu butuh 2.300, sedangkan wanita menyusui itu butuh lebih banyak kalori karena dia menghasilkan ASI untuk anaknya, butuh 2.800 kalori. Fungsinya apa angka kecukupan gizi? Nah, ini ya, untuk merencanakan dan menyediakan suplai pangan ya, supaya tahu pola pangannya bagaimana, apakah pola pangan penduduk di Indonesia dengan penduduk di Amerika contohnya itu apakah sama? Pastilah berbeda ya. Mengetahui kecukupan energi dan zat-zat gizi individu atau kelompok. Ya, sudah cukup atau belum? Energi kalian sudah cukup apa belum hari ini? Apabila kegiatan kalian berat, pasti kalian membutuhkan makanan yang lebih kompleks ya, lebih banyak juga. Menginterpretasikan data konsumsi makanan perorangan atau kelompok, maksudnya memetakan ya, data konsumsi makanan. Merencanakan pemberian makanan di industri seperti di rumah sakit, sekolah, industri atau asrama. Apabila kalian di rumah sakit, itu biasanya diberikan makanan yang sudah diporsi dan itu tidak asal-asalan. Jadi ada porsi tertentu untuk memenuhi kebutuhan gizi orang yang sakit tersebut ya. Menetapkan standar bantuan pangan ya. Jadi memberikan standar bantuan pangan seperti apabila ibu hamil biasanya mendapatkan biskuit tambahan. Anak balita, seperti anak balita atau anak sekolah biasanya dia diberikan pada saat posyandu diberikan makanan tambahan yang bergizi, contoh sari kacang hijau atau sari kedelai seperti itu. Menilai kecukupan penyediaan pangan nasional. Nah, ini merencanakan program penyuluhan gizi. Jadi tahu tingkat angka kecukupan gizinya itu bagaimana, apakah sudah bagus ataukah masih kurang. Cara menggunakan tabel AKG ya, terdiri atas kolom. Yang pertama biasanya data pribadi yang terdiri atas umur, berat badan, tinggi badan, kecukupan zat tenaga dan pembangun antara lain energi, protein, dan lemak. Kecukupan zat pengatur yang terdiri dari vitamin A, C, zat besi, dan iodium. Nah, ini contohnya. Anak usia umur 1-3 tahun, berat 12 kilo dengan tinggi badan 90 cm. Kecukupan energinya sebesar 550 kalori, proteinnya 200 gram lemak, 44 gram, vitamin C 40 gram, Fe 8 mg. Tabel angka kecukupan gizi untuk protein dan lemak anak Indonesia itu adalah nomor 1. Kelompok usia ya 0-5 bulan, berat badannya 6 kg, tinggi badannya 60 cm. Energi yang dibutuhkan itu adalah 550 dan proteinnya 12, lemaknya 31. Dan yang selanjutnya 7-9 tahun itu dapat dilihat di sini ya, berat badannya ini idealnya 28 kg, tinggi badannya 120 cm. Energi yang diperlukan itu 1850 protein dan lemak sekian. Menghitung kecukupan gizi kelompok anak-anak. Bayi berumur 8 bulan beratnya 8,5 kg. Kecukupan gizinya adalah sebagai berikut. Cara menghitung kecukupan energi dan gizi ya. Berumur 8 bulan, otomatis energinya yang diperlukan adalah 8 per 8,5 ya. Jadi umur per berat kali kalori yang dibutuhkan. Protein juga seperti itu, semua sama ya. 8 per 8,5 kali proteinnya berapa? Proteinnya standarnya 18, 36, 400 ya. 50 gram atau 7 ya. Ini adalah contohnya. Menghitung kebutuhan energi dan protein yang kelompok dewasa. Nanti kalian bisa melihat tabel di sini ya. Contohnya, tadi ada energi dan kalori ya. Di sini dapat dilihat. Usia berapa? Lah ini energi 725. Dapat dilihat di sini ya. Di sini dapat dilihat energinya 725. Proteinnya 18, lemaknya 36. Nah, itu dikalikan di sini. Untuk yang dewasa sama, caranya juga sama ya. Berat badannya berapa, tinggi badannya berapa, usianya berapa sampai berapa. Seperti itu. Ya, ini untuk perempuan.
Nah, ini untuk yang laki-laki berbeda ya. Jadi ketika kalian menemukan soal untuk menentukan kalori atau angka kecukupan gizi untuk dewasa laki-laki, jadi kalian melihat tabel ini. Silahkan nanti dicatat. Angka kecukupan gizi untuk ibu hamil dan menyusui ya. Jadi di sini ini contohnya, karena berat badan dan tinggi badannya fluktuatif, jadi di sini tidak dituliskan. Nah, ini untuk uji diri. Apakah yang dimaksud AKG ya? Yang tadi dimaksudkan apa? Silahkan ditulis lagi untuk refresh ingatan kalian. Zat gizi apa saja yang termasuk dalam AKG? Sudah ada ya di materi tadi. Silahkan dipelajari lagi, silahkan dicatat.